Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Wiranti sebagai moderator dari kelompok 11. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang geopolitik dan geostrategi di Indonesia, di mana kelompok kami yang beranggotakan Bunga Tetralia, Farel Habilki, dan Davi Anista. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang memiliki posisi geografis sangat strategis. Karena terletak di antara dua benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga menjadikannya jalur penting perdagangan dan pelayaran internasional. Kondisi ini memberikan keuntungan sekaligus tantangan, terutama karena keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pandang nasional, yaitu wawasan Nusantara sebagai bentuk geopolitik Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah, serta geostrategi berupa ketahanan nasional guna menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, terutama di era globalisasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, pemahaman terhadap geopolitik dan geostrategi menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian geopolitik dan geostrategi. Yang kedua, ada perkembangan geopolitik dunia. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Yang keempat, ketahanan nasional. Dan yang kelima, ada peran dalam NKRI. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya, kepada pemateri 1, 2, dan 3 dipersilakan. Saya akan menjelaskan pengertian dan hakikat geopolitik. Pengertian geopolitik. Geopolitik itu ada dua pengertian, yaitu ada di geo dan politik. Geo yaitu bumi, sedangkan politik kekuasaan. Jikalau keduanya digabungkan memiliki makna, yaitu geopolitik merupakan hubungan kondisi geografis dengan kebijakan negara. Geopolitik dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu letak wilayah, sumber daya alam, dan penduduk. Hakikat geopolitik. Geopolitik merupakan wilayah yang dimana faktor penting bagi suatu negara. Nah, sumber kekuatan geopolitik yaitu ada tiga, yaitu ekonomi, pertahanan, dan identitas. Baik, perkembangan teori geopolitik dunia. Ada tiga ilmuwan yang mengembangkan suatu teori geopolitik ini. Ada dari teori Ratzel, yang dimana negara merupakan organisme hidup, butuh ruang, Lebensraum, cenderung ekspansi. Sedangkan teori Mackinder yaitu merupakan teori Heartland, yang dimana wilayah pusat dunia kuasai dunia. Dan teori ketiga yaitu ada ilmuwan teori Mahan, yang dimana ada tiga teori: kekuatan laut, angkatan laut kuat, dan pengaruh global. Selanjutnya yaitu geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik Indonesia yang menjadi cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Konsep ini dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta lahir dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga laut dipandang sebagai pemersatu, bukan pemisah. Tujuan wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat identitas nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ketahanan nasional. Dalam penerapannya, konsep ini diwujudkan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan guna menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Selanjutnya, pengertian dan konsep geostrasi. Pertama, pengertian geostrasi. Geostrasi adalah strategi nasional yang disusun berdasarkan kondisi geografis dan potensi suatu negara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, konsep geostrasi.
bersifat defensif dan preventif, yaitu bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan serta menjaga stabilitas nasional, bukan untuk melakukan ekspansi wilayah. Selanjutnya, geostrategi Indonesia dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional bersifat komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang dikenal dengan konsep Astagrata, yaitu yang pertama trigadra atau aspek alamiah, yang terdiri dari letak dan posisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Yang kedua, pancagrata atau aspek sosial, yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam memperkuat geopolitik dan geostrategi yang terdiri dari meningkatkan wawasan kebangsaan, menjaga persatuan di tengah keberagaman, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menghindari penyebaran informasi hoaks dan provokatif. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan studi kasus mengenai geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, jika kita melihat dari peta dunia, Indonesia itu kan menempati posisi yang sangat unik nih sekaligus rentan. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita tuh menguasai lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang sangat panjang. Oleh karena itu, letak kita tuh berada di posisi silang dunia di antara benua besar, antara benua Asia dan Australia, dan dua samudera raksasa Hindia dan Pasifik. Nah, secara geopolitik nih, posisi ini tuh menempatkan Indonesia sebagai jantung lalu lintas perdagangan dunia. Nah, hampir sebagian besar komoditas global melewati selat-selat kita. Namun, posisi strategis ini tuh pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan keuntungan ekonomi dan pengaruh politik, di satu sisi lainnya menggunakan ancaman, intervensi, dan perebutan pengaruh dari kekuatan-kekuatan global. Oleh karena itu, diperlukan satu cara pandang untuk menyatukan visi kita sebagai satu bangsa yang kita sebut dengan wawasan Nusantara. Nah, masalah dari kasus ini tuh sederhana namun serius. Jadi Tiongkok tuh mengklaim wilayah laut kita lewat garis mereka yang dia bikin sendiri, yang disebut 9 dash line. Mereka bilang kalau wilayah itu tangkapan ikan tradisional mereka, padahal menurut hukum internasional UNCLOS itu tuh sah milik Indonesia. Akibatnya sering ada kapal asing masuk mengambil ikan dan dikawal oleh kapal perang mereka. Ini bukan cuma soal ikan, tapi soal harga diri bangsa dan cadangan gas alam kita yang melimpah di sana. Jadi bagaimana Indonesia merespon hal tersebut? Nah, Indonesia menggunakan kacamata geostrategi ini. Indonesia tidak tinggal diam, tapi menerapkan strategi defensif aktif yang menyentuh berbagai dimensi ganda. Nah, pada dimensi pertahanan dan keamanan, pemerintah tuh meningkatkan deterrent efek dan efek gentar lah dengan membangun pangkalan militer terpadu di Kepulauan Natuna. Di sana itu kekuatan TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara itu disinergikan. Kapal-kapal perang rutin melakukan patroli dan jet tempur itu disiagakan. Namun geostrategi itu tidak hanya soal militer kan, tapi juga dimensi ekonomi. Kita melakukan mobilitas nelayan lokal, misalnya dari Pantura Jawa untuk melaut ke Natuna. Mengapa? Karena secara hukum internasional, jika wilayah Z itu tidak dimanfaatkan secara aktif oleh pemiliknya, pihak lain tuh boleh mengklaimnya. Kehadiran nelayan kita ini adalah bentuk penegasan kedaulatan yang paling damai namun paling efektif. Jadi melalui langkah-langkah ini tadi, posisi geostrategi Indonesia itu sangat jelas. Kedaulatan negara adalah hak mati yang tidak dapat dinegosiasikan. Selanjutnya, next ke studi kasus yang kedua.
Jika studi kasus yang pertama tadi berfokus pada pertahanan wilayah dari ancaman eksternal, maka studi kasus kedua ini tuh membahas tentang bagaimana sih kita menata ulang konfigurasi internal ruang geostrategis kita demi masa depan bangsa, yaitu melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan nih. Nah, jadi selama ini tuh pusat ekonomi di politik tuh selalu ada di Jawa. Akibatnya Jawa tuh terlalu penuh dan daerah lain jadi kurang diperhatikan. Dengan berpindah ke Kalimantan, kita bisa bikin konsep Indonesia sentris. Jadi artinya pusat perhatian pemerintah sekarang ada di tengah-tengah Nusantara, supaya pembangunan lebih merata dari Sabang hingga Merauke. Jadi sisi pertahanan, posisi IKN di Kalimantan itu lebih aman lah dari Jakarta itu tuh terlalu dekat di laut lepas, gampang diserang, dan Kalimantan ini posisinya lebih terlindungi oleh pulau-pulau lain. Jadi selain itu IKN tuh dekat dengan laut Alki 2 atau jalur penting kapal-kapal dunia. Jadi kita bisa lebih mudah mengawasi siapa saja sih yang lewat di jantung Indonesia ini. Nah, kalau kita bandingkan ya dari dua studi kasus ini, kasus Natuna itu cara kita menjaga pagar rumah dari orang asing. Nah, kasus IKN itu cara kita menata ulang isi rumah supaya bisa lebih rapi dan adil buat semua penghuninya. Jadi dua-duanya ini sama penting semua. Jadi agar Indonesia tetap berdiri tegak. Di zaman sekarang ini musuh kita tuh bukan hanya membawa senjata, tetapi ada cyber dan hoax yang bisa membuat kita berkelahi. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa bukan cuma belajar, tetapi penjaga agar kita tidak gampang dipecah belah. Kita punya rasa bangga dan paham kalau Indonesia ini memiliki sama yang harus dijaga keberagamannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari presentasi kami tadi semuanya yaitu bahwa dapat disimpulkan geopolitik adalah cara pandang negara terhadap kondisi geografisnya dalam menentukan kebijakan nasional, sedangkan geostrategi adalah strategi untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan kondisi tersebut. Geopolitik Indonesia diwujudkan dalam wawasan Nusantara yang menekankan persatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam ketahanan nasional yang mencakup Trigatra dan Pancagatra, Astagatra. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari audiens. Yang pertama yaitu ada pertanyaan dari Andita Skarilia yang akan dijawab oleh Bunga Tetralia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Andita Askarila dengan NIM 25010808. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih dampak pergeseran poros geopolitik di Kalimantan terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di pulau-pulau lain seperti Papua, Sulawesi, atau Nusa Tenggara? Dan langkah apa yang harus diambil agar ketimpangan itu tidak semakin lebar? Jadi pergeseran poros geopolitik di Kalimantan itu melalui pemindahan ibu kota negara itu memberikan dampak yang bervariasi bagi negara timur Indonesia. Sulawesi berpotensi menerima keuntungan yang paling besar karena letaknya tuh di dekat, yang dekat itu kan. Jadi sehingga dapat menjadi penyedia utama bahan pembangunan dan bahan pangan. Di sisi lain tuh Papua dan Nusa Tenggara tuh menghadapi tantangan yang lebih besar karena Papua berisiko tetap menjadi wilayah penghasil bahan mentah tanpa menikmati pengolahan hasil bumi di daerahnya sendiri. Nah, sementara itu Nusa Tenggara yang berada di luar jalur selatan dikhawatirkan kurang mendapat perhatian investasi karena fokus pembangunan saat ini tuh lebih mengarah pada jalur perdagangan di sekitar Kalimantan dan Sulawesi. Jadi agar kesenjangan ekonomi itu tidak semakin meluas nih, pemerintah itu perlu mengambil beberapa tindakan nyata. Yang pertama tuh pembangunan jalur transportasi dan pengiriman barang harus menghubungkan pulau-pulau di Indonesia Timur secara langsung. Jadi sehingga perdagangan antar daerah menjadi lebih mudah dan murah. Kedua, tuh pabrik atau pusat pengolahan hasil alam harus didirikan di daerah asal, seperti pusat pengolahan ikan di Nusa Tenggara dan industri hasil tani di Papua. Jadi agar lapangan kerja itu dan keuntungan ekonominya tuh berputar di sana. Jadi dan terakhir itu tuh
pembagian anggaran dari pemerintah pusat tuh harus lebih berpihak pada daerah yang masih tertinggal, dibarengi dengan pembangunan sekolah menengah kejuruan yang sesuai dengan potensi alam di daerah mereka masing-masing, agar masyarakat setempat dapat langsung terserap dalam dunia kerja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Amelia Nufadila. Pertanyaannya, jika suatu saat Indonesia kehilangan kontrol atas sumber daya alam strategis karena dominasi investasi asing, apakah itu termasuk ancaman geopolitik atau geostrategi? Jelaskan perbedaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Nufadila. Jika Indonesia kehilangan kontrol atas sumber daya alam strategis karena dominasi investasi asing, hal itu lebih tepat disebut sebagai ancaman geopolitik, tetapi juga berkaitan erat dengan geostrategi. Perbedaannya ada pada fokusnya, yaitu geopolitik membahas pengaruh letak wilayah, kekuasaan, dan kepentingan negara terhadap kondisi politik, serta hubungan internasional. Jadi, ketika negara lain terlalu menguasai tambang, energi, atau sumber daya penduduk Indonesia, itu menjadi ancaman geopolitik karena bisa mempengaruhi kedaulatan dan posisi Indonesia di dunia internasional. Geostrategi adalah cara atau strategi yang digunakan suatu negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Jadi, bagaimana Indonesia mengatur investasi asing, membuat aturan ekspor, membangun industri sendiri, atau menjaga sumber daya alam agar tetap dikuasai negara, itu termasuk geostrategi. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu diberikan oleh Jayhan Fadila, yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Davi Anista. Kepada Davi Anista dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jayhan Fadila. Yang adapun pertanyaannya, jika laut dalam konsep wawasan Nusantara dianggap sebagai pemersatu bangsa dan penghubung antar wilayah di Indonesia, mengapa pada kenyataannya masih sering terjadi konflik antar daerah serta ketimpangan pembangunan antar pulau-pulau di Indonesia? Jadi dalam konsep wawasan Nusantara, laut memang dianggap sebagai pemersatu bangsa karena Indonesia adalah negara kepulauan. Laut seharusnya menjadi penghubung antar pulau dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi konflik antar daerah dan ketimpangan pembangunan. Hal ini terjadi karena konsep ideal tidak selalu berjalan sempurna dalam praktiknya. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan yang belum merata. Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, sedangkan beberapa daerah di Indonesia Timur masih tertinggal. Akibatnya muncul rasa ketidakadilan sosial dan kecemburuan antar wilayah. Selain itu, akses transportasi dan komunikasi antar pulau juga belum sepenuhnya baik. Walaupun laut menghubungkan wilayah Indonesia, biaya distribusi barang dan perjalanan di beberapa daerah masih mahal dan sulit. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi di tiap daerah berbeda jauh. Konflik antar daerah juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan politik, perebutan sumber daya alam, batas wilayah, hingga perbedaan budaya dan suku. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut dapat memicu perselisihan walaupun secara konsep semua wilayah berada dalam satu kesatuan bangsa. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam terkadang belum memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat daerah. Ada daerah yang kaya sumber daya, tetapi masyarakat masih kurang sejahtera. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat maupun daerah lain. Jadi meskipun wawasan Nusantara menempatkan laut sebagai pemersatu bangsa, keberhasilan konsep tersebut tetap bergantung pada pemerataan pembangunan, keadilan sosial, kualitas pemerintah, dan kesadaran masyarakat menjaga persatuan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada pertanyaan dari Liana Putri yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Farel Habilki. Kepada Farel dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Liana Putri dengan NIM 25 13 60 17, yang dimana
pertanyaannya yaitu era globalisasi membawa ancaman non-militer baru seperti perang informasi, disinformasi atau hoax, dan ancaman cyber. Bagaimana fenomena perang informasi ini dapat mendegradasi pemahaman wawasan Nusantara di kalangan generasi muda? Dan strategi konkret apa yang bisa dilakukan mahasiswa secara akademis untuk mereduksi potensi disintegrasi bangsa akibat tantangan digital ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perang informasi di era globalisasi bisa melemahkan pemahaman wawasan Nusantara, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini karena sekarang informasi di media sosial menyebar sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Banyak hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang bisa memecahkan persatuan. Masyarakat generasi muda menjadi kelompok yang paling mudah terpengaruhi karena hampir setiap hari menggunakan internet dan media sosial. Jika terus menerima informasi negatif tanpa disaring, lama-lama rasa persatuan, toleransi, dan nasionalisme bisa berkurang. Padahal inti dari wawasan Nusantara adalah menjaga persatuan bangsa walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, budaya, dan agama. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia adalah penyebaran hoaks saat pemilu, isu sara di media sosial, serta berita provokasi yang membuat masyarakat saling menyerang di internet. Bahkan di dunia internasional seperti perang Rusia dan Ukraina, media digital juga digunakan untuk propaganda dan mempengaruhi opini dunia. Jadi sekarang ancaman tidak hanya berupa militer tetapi juga perang informasi. Karena itu mahasiswa memiliki peran penting untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan mahasiswa adalah yang pertama, meningkatkan literasi digital, yang dimana mahasiswa harus belajar membedakan informasi yang benar dan hoaks sebelum menyebarkannya. Yang kedua yaitu membiasakan berpikir kritis. Jangan langsung percaya pada informasi di media sosial, tetapi cari sumber yang jelas dan terpercaya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan media sosial untuk hal positif. Misalnya menyebarkan konten edukasi, nasionalisme, dan toleransi. Dan banyak upaya yang bisa dilakukan mahasiswa, tetapi saya bisa menyebutkannya hanya 3. Sekian. Selanjutnya saya berikan ke moderator lagi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pertanyaan dari Imelda Putri yang akan dijawab oleh Bunga Tetralia. Kepada Bunga dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima itu dari Imelda Putri dengan NIM 25329060. Pertanyaannya itu, jika teori geopolitik barat itu cenderung berorientasi pada kekuasaan, mengapa Indonesia memilih pendekatan yang menitik beratkan persatuan dan kesenjangan? Nah, jadi Indonesia itu memilih pendekatan persatuan dan kesejahteraan karena geopolitiknya tidak lahir dari ambisi ekspansi, melainkan dari trauma sejarah sebagai korban kolonialisme Barat yang haus kekuasaan. Nah, sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, Indonesia itu tidak bisa menggunakan logika Barat yang konfliktual. Jadi sebaliknya, ini kita tuh memerlukan konsep wawasan Nusantara untuk menjaga agar laut kita tuh bertindak agar laut tuh bertindak sebagai pemersatu bukan pemisah. Itu dituntun oleh falsafah Pancasila. Ruang hidup bagi Indonesia bukanlah arena untuk mendominasi bangsa lain, melainkan sebuah wadah gotong royong yang harus dijaga integrasinya demi mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.